Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul, Likuidasi Bertahap dalam Persekutuan, pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri kelompok kami beranggotakan 2 orang yaitu, Ayu Sekar Wulan Pujawati dengan NIM 2204106, dan Siti Muawanah dengan NIM 2204171. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya. Pengertian likuiditasi bertahap. Apabila dalam proses perubahannya tidak sekaligus, bertahap, maka pembayaran kepada akreditur dan para anggota juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah kas yang tersedia. Proses likuidasi. Proses likuidasi ada 2 yaitu, proses realisasi dan proses likuidasi. 1. Proses realisasi, merupakan proses merubah aset non-kas menjadi kas. Apabila dalam proses realisasi tersebut rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi yang telah ditetapkan. 2. Proses likuidasi, merupakan proses pembayaran semua liabilitas persekutuan kepada para kreditur dan sisanya dibayarkan kepada para sekutu. Proses likuidasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses likuidasi adalah: pertama kali yang harus dibayar adalah para kreditur luar, jika ada sisa baru dibayarkan kepada anggota. Jika ada salah satu anggota mempunyai saldo modal defisit dan di IAIN pihak ia mempunyai tagihan kepada persekutuan, maka tagihan tersebut bisa dikompensasikan kepada defisitnya. Jika ada salah satu anggota mempunyai saldo modal defisit dan ia tidak mempunyai tagihan kepada persekutuan, maka untuk sementara waktu, anggota lainnya, yang saldo modalnya positif, wajib menutupnya terlebih dahulu dan dalam melakukan pembayaran kepada para anggota perlu dibuatkan daftar pendukung perhitungan pembayaran kepada anggota. Langkah-langkah likuidasi. Pertama kali yang harus dibayar adalah para kreditur luar, jika ada sisa haru dibayarkan kepada anggota sekutu. Anggota yang mempunyai saldo modal defisit tidak mendapatkan hak pembayaran lebih dulu. Jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya tidak sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka dalam setiap melakukan pembayaran kepada para anggota baru dibuatkan daftar pendukung pembayaran kepada anggota. Jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka pembuatan daftar pendukung pembayaran kepada anggota tidak diperlukan lagi dan kas yang ada langsung dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi semula. Selanjutnya, ini adalah gambar transaksi persekutuan ABCD laporan posisi keuangan, per 1 Juli 2013, dalam ribuan rupiah. Rasio pembagian laba rugi sebagai berikut, Amir, A, 40%, Budi, B 20%, Cokro, C, 20%, dan Darmin, D, 20%. Diminta, siapkan laporan likuidasi beserta daftar pendukungnya, bila diperlukan, dan buatlah jurnalnya dengan asumsi sebagai berikut. Bulan Juli 2013, aset lain-lain nilai bukunya Rp800.000 dijual Rp600.000. Bulan Agustus 2013, aset lain-lain nilai bukunya Rp800.000 dijual Rp500.000. Bulan September 2013, aset lain-lain nilai bukunya Rp600.000 dijual Rp400.000. Bulan Oktober 2013, aset lain-lain nilai bukunya Rp500.000 dijual Rp400.000. Bulan November 2013, aset lain-lain nilai bukunya Rp200.000 dijual Rp100.000. Selanjutnya, ini adalah gambar transaksi persekutuan ABCD laporan posisi keuangan, per Juli sampai November, dalam ribuan rupiah. Selanjutnya, daftar pendukung perhitungan pembayaran kepada anggota, dalam rupiah. Selanjutnya, daftar pendukung 2 perhitungan pembayaran kepada anggota, dalam rupiah. Dan daftar pendukung 3 perhitungan pembayaran kepada anggota, dalam rupiah. Terakhir, jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Demikian materi kami bisa sampaikan, pada kesempatan kali ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya, apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata, atau ada beberapa pertanyaan yang tidak kami sengaja, kami dari kelompok 3, ingin menyampaikan terima kasih kepada para audiens selama kami presentasi.
Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.